Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Kemarin tuh ada yang komen di video saya tuh sebuah pertanyaan yang rasanya tuh kayak aneh banget gitu. Jadi ada yang bertanya, "Bang, tolong comparein Bang, Xiaomi 11T Pro dan iPhone 12 mini. Pemakaiannya enak mana? Bagus yang mana?" Langsung dalam pikiran saya nih bilangnya, "Ya elah, tentu aja dong, udah jelas pasti bagus." Nah, langsung saya pikir-pikir, iya juga ya, penasaran juga sih. Apalagi kalau head to head kamera dari Xiaomi 11T Pro dan iPhone 12 mini. Jadi langsung aja aku compare hasil kamera dari kedua handphone ini. Nggak banyak sih sampelnya, tapi ya udah cukup lah membuat beri gambaran. Jadi kita langsung masuk ke bagian perbandingan dari kameranya. Silahkan disimak. Dan ini adalah perekaman mode HDR dengan Xiaomi 11T Pro dan iPhone 12 mini. Kamera depan di Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini ya. Bisa dilihat langitnya berbeda. Wide angle-nya, POV-nya juga berbeda. Dan seperti ini kalau backlight ya. Bagaimana? Bagus mana? Yuk. Ini mode HDR-nya udah nyala kedua-duanya ya. Dan ini adalah perekaman kamera belakang 1080 30 fps yang aku bawa jalan aja. Dan untuk kestabilannya seperti ini. Dan di sini emang udah pasti jelas stabil iPhone ya, karena dia udah ada optical image-nya juga. Cuma IIS-nya lumayan di sini. Di Xiaomi 11T Pro. Seperti ini hasil kamera nih, mendungnya kelihatan beda ya langitnya ya. Dan ini adalah perekaman kamera ultra wide nya sama di 1080 30 fps aja. Ini kelihatan ya warnanya beda banget. Si Xiaomi 0,6 kali wide nya, si iPhone 0,5 kali, tapi hasilnya lebih wide si iPhone ya. Memang iPhone ini selalu aja lebih bagus hasilnya. Ini kelihatan mataharinya lebih bisa ke handle di iPhone. Dan mari kita rubah kameranya ke kamera normal kembali. Kalau di sini 1080 30 fps, kedua handphone ini sama-sama bisa berubah kamera. Yuk, mari kita rubah. Oke, ini satu kali dan nah, ini satu kali seperti ini. Dan ini adalah perekaman mode HDR low light ya, malam-malam. Ini jam berapa ini? Setengah 10. Ini backlight. Nah, kalau dari layar sih lebih terang yang iPhone, of course. Udah gelap ya. Kalau low light-nya sih kayaknya masih megang si iPhone. Kalau ini perekaman dengan kamera belakang si iPhone 12 mini dan Xiaomi 11T Pro. Tapi kali ini Xiaomi 11T Pro nya aku matiin ya HDR-nya. Soalnya tuh dia jadi gelap banget kalau HDR-nya hidup. Ini ya, aku ubah ke mode HDR. Dan ini adalah perekaman mode HDR dengan iPhone dan Xiaomi 11T Pro. Nah, ini kalau HDR-nya hidup dia jadi gelap banget si Xiaomi 11T ini ya, 11T Pro ini. Entah kenapa ya, nggak bisa diterangin juga walaupun pakai mode manual.
Nah, jadi seperti itu hasil kamera dari iPhone 12 mini dan Xiaomi 11T Pro. Pada dasarnya tetap ya, untuk iPhone ini kameranya memang termasuk jajaran kamera smartphone yang hasilnya tuh selalu bagus, apalagi untuk sektor video. Sampai saya tuh secara pribadi sering pakai handphone ini tuh untuk ngevlog juga. Dan kalau di-compare dengan hasilnya Xiaomi 11T Pro, sebetulnya untuk beberapa kondisi aku tuh lebih suka di Xiaomi 11T Pro. Contohnya kayak kejadian ketika tempatnya terang, penuh sinar matahari dan cerah gitu ya. Hasilnya aku lebih suka di Xiaomi 11T Pro. Dan kalau kondisinya agak low light gitu ya untuk kamera selfie, aku tuh juga lebih seneng hasilnya Xiaomi 11T Pro. Seperti video yang kalian lihat ini adalah hasil rekaman dari Xiaomi 11T Pro. Kelihatan cerah. Nah, kalau tepatnya low light di handphone iPhone ya, biasanya muka kita langsung kayak mulai kusam dan mulai menghitam nih. Kalau di sini kelihatan cerah, bibirnya merah merona banget. Ini nggak tahu ya, ini di kamera depan Xiaomi 11T Pro ini emang kalau aku bilang sih rada bikin orang rada cantik ya. Jadi saya kayak nggak perlu make up gitu untuk bikin video seperti ini. Tapi kalau kita total semuanya ya dari kamera handphonenya sendiri, tetap si iPhone masih yang lebih bagus ya, karena di segala skenario yang berbeda, mau yang gelap, terang, pagi, malam, banyak cahaya, kurang cahaya, jalan, lari, diem, 4K, 60 fps dan segala macam, itu hasilnya selalu lebih aman dan lebih baik. Nah, kalau di Xiaomi 11T Pro ini udah bagus sih. Bisa kita lihat ketika beberapa kondisi itu hasilnya bisa aku bilang sama. Dan sebetulnya yang bikin bagus dari handphone iPhone salah satunya adalah mode HDR. Jadi HDR-nya tuh selalu nyala di semua kamera, depan, belakang, 4K, 1080 semua nyala, jadinya bagus banget. Dan di Xiaomi 11T Pro ini udah ada mode HDR juga, walaupun cuma mendukung di kamera utama dan kamera selfie, dan itu pun terkadang ada yang kepentok ke 4K 30 fps doang atau 1080 30 fps aja. Tapi kemajuan untuk sebuah handphone harga 7,5 merek Xiaomi ini buat saya sih kameranya kemajuan banget ya, walaupun memang sangat disayangkan nggak ada optical image stabilisasi, jadi emang head to head sama si iPhone tuh memang rada susah. Dan ini ya jangan lupa kalau iPhone ini sebetulnya adalah handphone flagship. Nah, kalau Xiaomi 11T itu adalah ya dibilang flagship killer, dibilang flagship yang paling murah, tapi sebetulnya lebih cocok dibilang HP mid range yang paling mahal, dibilang mid end, cocoknya seperti itu. Dan hasilnya memang bagus, tapi memang nggak bisa kayak setara dengan flagship, karena tahu sendiri flagshipnya Xiaomi adalah Mi 11 Ultra dengan harga yang fantastis 17 juta. Nah, tapi udah bagus untuk harga 7,5. Di compare sama iPhone beberapa kondisi bisa kalian lihat kameranya juga oke. Nah, untuk pemakaian sehari-hari ini kalau iPhone 12 mini dan Xiaomi 11T Pro ini pasarnya sangat tersegmentasi. Kalau Xiaomi 11T Pro ini HP-nya besar, charge-nya kencang, dan lebih all-rounder gitu. Jadi lebih banyak menjangkau banyak orang. Nah, kalau iPhone 12 mini, handphonenya kecil, mini, dan segmennya tuh sangat kecil banget ya. Orang yang suka handphone yang minimalis, orang yang nggak suka ribet, orang yang nggak suka sama handphone gede. Kalau kalian orang yang minimalis, iPhone 12 mini ini emang wah sangat seneng banget ya. Nah, tapi kalau kalian suka orang yang menikmati multimedia, orang yang suka ngegame, orang yang suka nonton TikTok berjam-jam, tentunya HP besar seperti Xiaomi 11T Pro ini akan lebih menjawab kebutuhan Anda. Ya, jadi tergantung karakteristik kalian. Nah, secara saya pribadi, saya lebih seneng Xiaomi 11T Pro. Dan kalau iPhone 12 mini saya juga suka, tapi saya juga sadar sih, emang handphone itu nggak bisa dipakai ke segala aktivitas. Contohnya kayak ngegame. Untuk ngegame baterainya kecil banget, layarnya juga kecil. Jadi emang handphone itu kayaknya nggak cocok kalau kalian ingin jadi seorang gamer, apalagi tangan-tangan yang udah dewasa. Mungkin kalau yang masih bocil cukup-cukup aja ya untuk ngegame sama iPhone 12 mini. Nah, kalau tanganku ini udah terlalu gede dan main udah susah banget. Jadi mungkin kalau ingin di-compare head to head, user experience-nya kayaknya mending di-compare sama iPhone 12 daripada iPhone 12 mini. Terus juga iPhone ini memberikan hal-hal yang tidak menyenangkan di bagian iPhone ini pelit banget ngasih spek. Kalian beli Xiaomi 11T Pro, kalian dapat jelly case, dapat charger, kabel charger, screen protector yang udah terpasang,
komplit tinggal pakai aja. Bahkan di beberapa seri Xiaomi juga dapat dongle jack 3,5 to Type-C dan colokannya Type-C ya. Nah, sedangkan di iPhone kalian beli handphone iPhone cuma dapat handphonenya aja sama kabel. Udah itu aja. Gak ada screen protector, gak ada brick charger dengan alasan katanya ingin membantu lingkungan, yang buat aku sih kayaknya bullshit banget sih. Itu cuma mau cari cuan aja menurutku gitu loh. Dan untuk orang-orang dari pengguna Android yang ingin merasakan pindah ke iPhone, ini akan merasa kesusahan banget karena kayak orang kayak saya tuh nggak punya ekosistem dari Apple sama sekali. Nggak ada laptop, nggak ada tablet. Ketika saya orang Android pindah ke iPhone, rasanya kayak ini HP apa sih? Susah banget. Harus beli charger sendiri, kabel chargernya juga lightning gitu kan. Dibuat transfer data lemotnya minta ampun kalau dibandingkan dengan Type-C zaman sekarang. Kayaknya ada sesuatu hal yang dibikin repot. Saya juga beberapa kali sangat kerepotan kalau mau ngedit video dari iPhone 12 mini ini, karena waktu mindah ternyata kayak formatnya nggak cocok. Nah itu ternyata harus ada beberapa settingannya diganti gitu kan. Aduh, kayaknya nih iPhone kurang user friendly gitu. Jadi ada satu kejadian juga, saya tuh tanya sama teman-teman saya waktu itu lagi makan sore-sore gitu kan. Nah teman-teman saya ini kebetulan orang IT semua, tahu kan orang IT kan nggak yang masalah teknologi pasti mereka tahu lah gitu kan. Dan mereka kebetulan pakai handphone iPhone semua. Nah terus kebetulan saya tanya nih pada mereka, gimana sih caranya bikin handphone iPhone ini supaya jadi hotspot, bisa tethering gitu kan. Dan ketiga-tiganya para pengguna handphone tidak bisa menjawab itu. Dia bingung pada browsing ini gimana caranya, dan akhirnya hingga sekarang saya sampai sekarang nggak tahu bagaimana caranya menjadikan handphone iPhone sebagai hotspot portable, tethering gitu kan. Nah itu banyak hal-hal yang sangat menyulitkan ya. Dari hal-hal kecil seperti itu sangat mengganggu, dan katanya sih demi sebuah security yang lebih baik. Alasannya seperti itu. Nah itu ya nggak tahu ya, terserah kalian juga ya. Cuma sebagai user saya kesulitan ya. Tapi kalau dibilang handphonenya gimana, pemakaiannya enak. Handphonenya iPhone tuh enak dan kayak apa ya, ajaib gitu. Dia kayak entah kenapa dia tuh bisa kasih settingan yang pas gitu. Misalkan handphonenya yang iPhone 12 mini kan masih 60Hz ya, layar AMOLED gitu. Masih 60Hz tapi rasanya kayak fluid banget gitu. Dipakai apa juga rasa kayak semua aplikasi kelihatan enteng dijalankan. Walaupun RAM-nya kecil ya, di sini pengguna iPhone tidak kenal RAM, dan memang walaupun RAM kecil tapi performanya bisa dibilang sangat baik sekali. Terus dari build quality memang ini termasuk handphone flagship, jadi waktu kalian genggam pun walaupun iPhone 12 mini yang kecil tapi kerasa premiumnya tuh dapat. Dan prestisiusnya handphone iPhone 12 mini ini, wah memang ya iPhone ya. Kalian keluarin ada logo Apple, wih iPhone. Jadi ada prestisiusnya seperti itu. Nah tapi kembali lagi ya, kerasa pelit dan merepotkan. Nah kalau Android gak pelit, gak ditahan-tahan, dikasih charger, dikasih kabel, dikasih screen protector, langsung pakai, langsung enak. Nah jadi kesimpulannya video ini, kalau kalian tanya bagus mana bang, Xiaomi 11T Pro atau iPhone 12 mini, ini tergantung kalian masing-masing. Untuk kalian yang pengguna Apple pasti tetap condongnya adalah iPhone. Buat kalian yang pengguna Android pasti kalian juga pilihnya juga Android gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan jawaban ini, tergantung kalian masing-masing. Apalagi dari ukuran handphonenya sendiri, ini memang tersegmentasi banget. Kalau yang Xiaomi ini lebih all-rounder, gede, bisa dibuat main, diajak ngegame lama juga, baterainya gede, enak, ngecharge-nya juga cepet. Nah tapi di sisi lain si iPhone selalu memberikan HP yang baterainya kecil, jadi ngecharge-nya lama, transfer datanya lama. Nah jadi intinya seperti itu nih. Jadi nggak ada jawaban bagus yang mana, karena ini sebetulnya pasarnya berbeda banget. Buat kalian yang suka minimalis pasti iPhone 12 mini itu enak banget, dibawa kemana-mana tuh enteng, nggak membebani tangan dan nggak membebani bawaan. Jadi untuk plus minusnya seperti tadi ya yang udah aku jabarin. Dan untuk yang bagus mana itu kembali lagi pada kalian, terserah. Kalau saya tetap pilihnya Xiaomi karena itu lebih all-rounder ya. Walaupun kameranya memang tidak seaman dari iPhone 12 mini, tapi buat saya itu udah cukup. Dan tapi jawaban saya juga nggak bisa
mewakili dari jawaban teman-teman semua. Pasti ada yang pro dan kontra, ada yang suka iPhone, ada yang suka Xiaomi. Tapi pada dasarnya kedua handphone ini sama-sama enak, tinggal kalian cocok yang mana. Udah itu aja. Jadi sekian aja videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Panjang banget videonya. Gitu deh ya.